Sanaifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala, kelima, engkau peliharakan lidahmu. Lidah itu mulut, peliharakan mulutmu, lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia. Itu salah satu pembersih anggota 7. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hati, pembersihan hati, kita bersihkan dulu anggota 7 kita. Anggota 7 itu mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, kaki, dan tangan. Itulah anggota 7 yang sering melakukan aktivitas dalam hidup. Jadi di sini anggota 7 yang keempat, pelihara lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia. Jaga mulutlah, jangan sampai kita memuji diri, mentang-mentang banyak bersedekah, mentang-mentang banyak beribadah, itu akhirnya akan menghinakan diri kita. Dan Allah itu tahu, orang yang takwa sebenarnya itu tahu. Jadi kita perlu dipuji diri. Orang yang mengaku banyak amal, orang yang mengaku banyak ibadah, orang yang mengaku banyak sedekah, jauh lebih mulia daripada orang yang mengaku banyak salah, orang yang mengaku lemah. Jadi orang yang cengengesan mengaku ahli surga itu jauh lebih mulia orang yang mengaku banyak salah. Jadi diri kan usah dipuji. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Artinya jangan engkau menyucikan akan diri kamu, jangan membersihkan diri, jangan mencucikan diri, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Bermula Allah itu lebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang memuji itu lebih hina daripada orang yang banyak salah. Karena Allah itu Maha tahu siapakah diri kita sebenarnya. Ya, hakikat diri itu ialah roh. Roh itu sifat hayat. Sifat hayat itu sifat Allah. Itu diri kita yang sebenarnya adalah roh. Jadi kalau roh itu keluar masuk badan, keluar masuk raga, itu namanya napas. Jadi apabila roh itu memperhatikan semua yang diperhatikan dengan panca indera, itu namanya hati. Kalau roh itu menginginkan sesuatu, itu namanya nafsu. Jadi kita kembali kepada diri kita, hakikat diri kita, yaitu roh. Roh itu andi Allah, milik Allah. Allah itu Maha tahu. Allah Maha tahu siapakah yang pura-pura taubat. Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh taubat. Jadi kita perlu memuji diri. Soal jikalau ditanyai orang akan setengah hukama,
Jadi hukama ini ahli hikmah, ahli hikmah, ulama ahli hikmah. Apa sebenar-benar kejahatan itu? Ini seandainya ada orang bertanya kepada ahli hikmah, wahai ahli hikmah, siapakah yang sebenar-benarnya jahat itu? Lalu seluruh para ahli hikmah akan menjawab, bermula sebenar-benar kejahatan itu yaitu memuji seseorang akan dirinya, memuji seseorang akan dirinya, dan jangan engkau biasakan akan memuji diri itu, karena yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia lain. Jadi kurang martabat kita di sisi manusia, lebih-lebih martabat kita di sisi Allah. Orang yang memuji diri itu merendahkan diri, merendahkan dirinya sendiri dan mengurangkan martabatnya, harga dirinya di sisi manusia dan di sisi Allah. Jadi sebanyak apapun amal kita simpan, sebanyak apapun sedekah kita simpan, karena perjalanan kita masih jauh. Jadi untuk menentukan akhir, menentukan siapakah diri kita di saat waktu nazak terakhir. Jadi perjalanan kita masih jauh. Sebelum kita melihat surganya, kita kada bisa tertawa. Jadi kita simpan, kita belajar merahasiakan amal. Dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Orang yang memuji diri akan merendahkan martabat dan akan mendatangkan murka Allah. Allah itu murka kepada orang yang memuji dirinya. Kalau Nabi kita waktu di langit, waktu di atas Sidratul Muntaha, di hadapan Allah tersungkur sujud. Kemudian Nabi di situ Allah perintahkan, irfa rasaka ya Muhammad, angkat kepala engkau hai Muhammad, sal, pinta. Lalu di situ Nabi menampakkan akhlak yang termulia di hadapan Allah. Ternyata Nabi memuji kawan-kawan Nabi yang terdahulu, memuji Musa, memuji Ibrahim, memuji Nuh, memuji seluruh rasul-rasul yang didahului oleh rasul terdahulu. Itulah yang dipuji Nabi. Jadi kalau nabinya sendiri, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu siapakah diri Nabi sebenarnya. Nabi kada mau memuji diri. Nabi itu syadidul haya'i wa tawadu, bersangatan malu dan rendah diri. Pada Nabi itu levelnya dunia akhirat. Level Nabi itu dunia akhirat. Ana sayyidul bani Adam, aku pimpinan seluruh anak Adam. Wala fakhar, tapi aku pernah bangga. Jadi orang yang merendahkan, orang yang memuji diri itu mendatangkan murkanya Allah. Kemudian yang keenam, kita disuruh memelihara lidah. Yang kelima itu memuji diri. Kemudian yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu, daripada makhluk Allah, dan daripada memaki akan sesuatu, daripada yang demikian itu. Jadi kita jaga lidah kita, kita pelihara lidah kita, jangan melaknat makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. Jangan menyebut kejelekan makhluk Allah, atau memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Maka sayuyannya, jangan engkau laknat
melaknatkan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan laknat yang ditentukan sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau apapun atau makanan atau api lah atau makanan atau lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu. Ini kita jaga lidah kita daripada laknat khusus kepada seseorang yang dijadikan Allah. Misalnya kita melaknat anjing ini, itu laknatan lah, laknatan. Kafir ini, syirik, itu melaknat seseorang ada boleh. Dan siapapun, baik itu manusia atau hayawan, semua makhluk Allah tidak boleh dilaknat. Dilaknat itu mengutuk lah. Ada perjanjian Allah lawan Nabi Ibrahim di dalam kitab Taurat. Wahai Ibrahim, aku akan melaknat siapapun yang melaknat engkau. Aku akan memberkati siapapun yang akan memberkati engkau. Ternyata siapakah manusia yang memberkati Ibrahim? Umat Islam. Setiap kali kita sholat di tasyahud membaca Allahumma barik lana, Allahumma barik ala Ibrahim kama sholaita ala Ibrahim, itu seluruh umat muslim memberkati Ibrahim. Kita akan diberkati Allah. Dan siapapun yang melaknat engkau wahai Ibrahim, akan kulaknat. Nah ternyata Yahudi dan Nasrani itu gawiannya melaknat Ibrahim, karena menganggap Ibrahim itu berzinah lawan Siti Hajar. Dan Ismail itu tidak diakui oleh Yahudi dan Nasrani anak yang sah. Berarti Yahudi dan Nasrani menuduh Ibrahim berzinah, menuduh Ismail anak haram. Jadi makanya orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah. Orang Islam akan diberkati Allah. Itu dalam keyakinan kita lah. Jadi di sini melaknat kada boleh, memaki juga kada boleh. Barang siapa yang memaki ciptaan Allah, berarti telah memaki yang tukang cipta. Jadi kada boleh. Bahkan iblis pun, karena iblis itu ciptaan Allah. Dan untung Pak ada iblis. Jadi untung ada iblis. Iblis menggoda Adam, Adam turun ke bumi, ada kita, ada pelanggar raya. Jadi jangan saya caci-caci lawan iblis lah. Untung ada iblis, jadi timbul ada perjuangan, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada pahala dan dosa. Seandainya kada ada iblis, lemah kita, kada ada perjuangan. Iblis pun juga ciptaan Allah. Wa ma khalaqta hadzal batila, apapun yang Engkau ciptakan ya Allah tidak ada yang sia-sia. Itu yang keenam lah. Pelihara lidah kita daripada melaknat ciptaan Allah. Bersalahan dengan umum. Jadi kalau kita melaknat secara umum itu boleh. Melaknat secara umum tidak bertentu itu boleh.
maka yaitu tiada mengapa seperti dikatanya laknatullahi alal kafirin atau laknatullahi alal kazibin. Ini urainya akan bertujuan siapapun yang namanya orang kafir itu dilaknat Allah. Allah telah melaknat kepada orang yang kafir dan Allah telah melaknat kepada orang yang pendusta. Jadi siapapun kada bertujuan, itu namanya umum, boleh secara umum. Laknatullahi alal kafirin atau laknatullahi alal kazibin. Seperti dikatanya yang tersebut dalam Al-Quran. Allah telah melaknat orang kafir, Allah telah melaknat siapapun orang yang berdusta. Tetapi yang ula, yang lebih afdal, yang lebih awal, yang lebih pertama, jangan engkau laknat akan seseorang. Jadi baik secara umum ataupun secara khusus kita dilarang melaknat ciptaan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, rahimahullahu taala, wala taqta bi syahadatika ala ahadim min ahlil qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifakin fa innal muttali'a ala syarairi huwa Allah taala fala tadakhul baina ibad wa baina Allah taala. Ini kata Imam Ghazali, bukan hadis. Janganlah engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahlul kiblat, yaitu orang yang pada zahirnya Islam. Yani jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau dengan kafir atau dengan munafik. Jadi secara zahir beliau Islam KTP, masalah sidin kada salat itu jangan disebut. Masalah sidin kada puasa jangan disebut, karena secara zahir sidin Islam. Pian apa agamanya Islam. Jadi kalau sudah Islam itu haram darahnya diganggu, haram keluarganya diganggu, haram hartanya diganggu, dan haram kehormatannya diganggu, karena dia sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya meskipun dia fasik lah, kada pernah ke masjid orangnya, siapa tahu sidin sembahyang di rumah atau sidin sembahyang di Kecubung sana, sembahyang di Nurul Islam, kada di sini. Kada guru yang kada pernah menjamur mukana, kada pernah selama ulun di sini kada pernah melihat menapas mukana. Kalau orang kada bisa mukana, jadi sangka baik dia, sangka baik. Nah kayak itu sanggul didimu oleh orang rantau, sini kada ke masjid. Jadi uji orang tatakan rantau, wahai Tuan, sampian meremehkan agama Muhammad kah? Sampian memperinting agama Muhammadiyah kah? Ujar sidin kada, aku sangat menjunjung tinggi agama Islam, sangat menjunjung tinggi akan agama Muhammad. Kada ujar orang rantau, pian kada ke masjid. Ujar sidin, aku ke masjid aja. Kada ujar orang rantau, di masjid situ pian kada ada, di sini kada ada juga, sana kada ada juga. Kebetulan di sini aku ke Makkah.
Jadi mendengar ke Makkah orang rantau bertambah syarik karena ada masuk akal. Akhirnya Sidin dipaksa oleh orang rantau ke masjid. Nah, karena dipaksa disuruh ke masjid, lalu Allah menampakkan karamat di hadapan Datu Sanggul. Jadi karamatnya pada Jumat yang waktu Sidin ada, di situ isinya masjid 2/3 kambing lawan sapi. Jadi gerogokan kambing lawan sapi dalam masjid. Menangis panitia. Jadi ujar panitia, wahai Tuhan, pian melihatlah nang seperti kami lihat nih. Ujar Sidin, bahasa rantaunya, nitu tuang aku kadaka masjid di sini. Penyebabnya, ternyata masjid di sini isinya 2/3 kambing lawan sapi, tak mimbar sapi. Lalu kenapa Tuhan? Dulu kadada dan beberapa tahun yang lewat kadada. Nah, ujar Sidin karena pian batakun, ulun wajib menyampaikan. Tapi meskipun ini kemaluan, keaiban kampung, ujar Sidin, karena pian bertanya, wajib kusampaikan. Kenapa Tuhan? Maaf, banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta redha, minta halal di sini. Orang tatakan rantau lah. Orang sini ke masjid kada karena Allah. Jadi itu saja penyebabnya, kada karena Allah. Cuma karena di hadapan wali, lalu Allah menampakkan karamat. Jadi jangan menyangka orang kada sembahyang. Jadi jangan kita jadikan alat ibadah kita buat memukul orang lain. Jadi kata Imam Ghazali, artinya jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahlul qiblah, yaitu orang yang pada zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau dengan kafir atau dengan munafik. Maka karena bahwasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu, yaitu Allah Ta'ala juga, tiada lainnya, maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah Ta'ala, yakni jangan engkau lihat akan seseorang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Jadi kita jangan masuk karena Allah, nang tahu di dalam itu cuma Allah, kita kada boleh. Berarti kita menyamai Allah. Jangan menuduh orang syirik, menuduh orang kafir, menuduh orang munafik, karena orang munafik dan orang syirik itu hanya penyakit dalam. Yang tahu di dalam hati orang itu hanya Allah. Kita kada boleh masuk ke ranah situ. Apalagi kalau kita lihat secara zahir, orang tuh ke masjid aja, nah, orang tuh penyembahyang aja, orang puasa aja, orang berzakat aja, orang tuh haji udah. Jangan engkau etikatkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya yang menyekutui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ia munafik, karena tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu, dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia. Nah, maka sayugyanya wallahu a'lam batasi isawab. Kita bayi jasa ratib hadat. Nah, bayi jasa akan ratib hadat supaya kawal diamalkan di rumah masing-masing. Karena orang yang mengamalkan ratib hadat itu akan mewajibkan husnul khatimah. Nah, mewajibkan husnul khatimah itu kata beliau adalah orang tarim hadral maut,
yang lahir pada 1404. Sidin mulai umur setahun itu sudah mendapatkan musibah. Jadi musibah karena Sidin seharian menangis di badung dengan kain sarung oleh mamanya, dan ternyata di dalam sarung yang dililit di badan Sidin itu ada kalajengking. Ada 17 mata luka waktu umur setahun. Dan waktu umur 4 tahun beliau kena cacar, akhirnya cacar itu naik ke mata dan akhirnya menghilangkan pandangan mata Sidin. Beliau buta mulai umur 4 tahun, dan selama beliau umur 10 tahun, sudah 10 tahun beliau sudah amaliyahkan salat 200 rakaat per hari. Jadi di mana-mana masjid, di mana-mana ada orang-orang saleh beliau datangi, dan banyaklah kitab-kitab perangan beliau. Meskipun beliau buta, tapi Allah menerangkan hati beliau untuk menulis, untuk membaca, untuk mengaji ilmu. Beliau ahli syariat, tarikat dan hakikat ma'rifat. Dan apabila ratib hadat ini dibaca seminggu sekali, itu akan mewajibkan kita husnul khatimah. Dan bila dibaca rame-rame, kampung itu akan terhindar dari bala dan ujian musibah. Dan beliau berjanji akan hadir setiap ada pembacaan ratib hadat. Jadi ratib hadat ini sudah mendunia. Jadi bila sudah ulun ijazahkan, pian sambut dengan qabil tu ijazah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulun ijazahkan dan ulun redha dan rela untuk pian amalkan. Ulun izin dari guru ulun, yaitu Syekh Muhammad Said bin Abdullah, orang Surabaya, orang Ampel. Jadi ulun baguru di situ, dan Sidin baguru lan guru Sidin baguru Sidin sampai kepada Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad, dan yang menyampaikan amaliyah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun redha dunia akhirat apabila sampian mengamalkan, dan ulun ijazahkan lawan sampian karena Allah taala. Qabiltu ijazah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن لبيت المطهرين وصحبه المهتدين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah wa sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ila ruhi sayyidina al-muhajirin Ahmad bin Isa wa sallallahu alaihi anallahu ya'ala darajin bil jannah wa yusar masubati wa yudhiqu hasanati wa yahfazuna bi jahim wa yanfa'una wa yu'adu alaihim min barakatin wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina Mustafa Azam al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa sallim wa qurihim wa jami'a sadatina bi alwi wa sallim wa qurihim annallaha yu'adul jannah bil jannah wa yunfa'u subatihim wa yudhiqu hasanatihim wa yahfazuna bihim wa yanfa'una bihim wa yud'aluna min alaihim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina sufiyati aina makanu wa alat arwahum min syamma syarikil ardi wa maghribiha anallahu yuridul rajim bil jannah wa yusum masubatihim wa yudhiqu hasanatihim wa yafadil bihim wa yanfa'una bihim wa yunal min alaina min barakatin wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaat bidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sayyidina Sayyidul Ratib qul wa ihsan wa husribat Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa sallallahu alaihi anallahu yuridul rajim bil jannah wa yukma bil jannati wa yusra masubati wa yudhiqu hasanatihim wa yafaduna bijihim wa yanfa'una bima yud'alim min alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Arwahika fa ibadillahi sholihin walidin wa syaikhin wa bidin wa zikruhu alaina wa amwati ahli al-badri min la ilaha illallah ajmain ila arwah amatil muslimin wa ayyihim ila yaumiddin. Anallahu yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yufarriju qulubal muslimin wa yarhamuhum wa yashfi maradahum wa yajma'u sallallahu ala al-huda wa yuballighu zata bainihim wa yuwali alaihim khairahum wa yasrif anhum syirarahum wa yakfina wa iyyahum syarral fitan wal mihan wal mawzin wal mutazin min qaribin aw ba'idin wa yurhi as'arahum wa yunzir aftarahum wa yu'ti kullu shay'in minna minkum salamun radallahu wa rasulah wa yabda alaina futul arifin wa yahtimu lana bil husna wa waradin anna fi khairin wa afiyatin wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdu ya bini ya mu'yu qabi mazida ya Rabbana kalam kami yang bagri jala wajika wa lijim sultanik subhanaka la nafsasanan alaika wa anta kama sadala nafsi kulakal hamdu hada taradullah kal hamdu ijarab wa lakal hamdu ba'da riyadullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil awalin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil nabi kulli waqti wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil nabiyyin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil mursalin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil malaa'ikati ila yaumiddin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin ala tasarra'u man alaihi wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa abdana wa anfusana wa amwalan wa ahlan mukhlasin wa taitana. Allahumma ja'alna wa yanfika nabi wa manik wa yajika wa jibrika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ziyani wa jibakin min syarri kulli sirrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahidna bi taqwal istiqamah min mujidina damah fil hal wa innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika ala wajhika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa razuqna kamal mutabati lahu zahir wa batina fi akhirin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار تقبل الله منكم